Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 8 tokoh pemimpin Belanda terkejam saat menjajah Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada masa penjajahan di Indonesia oleh bangsa Eropa, Belanda adalah salah satu negara yang menjajah Indonesia dengan waktu yang lama. Pada masa penjajahan itu, sering terjadi kerja paksa kaum pribumi untuk kemakmuran pemerintahan Hindia Belanda. Tidak hanya itu saja, kekejaman lain pun dirasakan oleh masyarakat pribumi ketika harus berperang dengan Belanda yang ingin menguasai seluruh Nusantara. Kekejaman-kekejaman itu bahkan menelan banyak korban jiwa di masyarakat Indonesia. Berikut ini tokoh-tokoh Belanda terkejam pada masa penjajahan Indonesia. Jan Pieter Zoetjen. Jan Pieter Zoetjen merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang 2 kali menjabat. Selama menjabat, ia tidak menyukai orang Banten dan orang Inggris yang ada di sana. Kemudian ia memindahkan kantor kompeni ke Jakarta dan membangun pertahanan. J.P. Chun adalah tokoh yang menaklukkan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Tidak lama setelah mendirikan Batavia pada 1621, ia memusnahkan penduduk Pulau Banda di Maluku. J.P. Chun juga melakukan pembunuhan dan pembantaian kejam. Rakyat Banda yang tidak meninggal dalam perlawanan akan dibunuh oleh pasukan VOC dan diangkut ke Batavia sebagai budak belian. Bahkan sampai tahun 1633, para budak itu masih dirantai dan ditempatkan di kampung Bandan dekat Ancol, Jakarta Utara. Pada masa pemerintahannya, kerap terjadi pertempuran antara Inggris dan Belanda. Ia juga turut berperang melawan Kesultanan Banten dan Mataram. Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah gubernur jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Ia bertugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, memperbaiki sosial ekonomi di Nusantara, terutama Jawa, dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Pada masa itu, Jawa merupakan daerah satu-satunya koloni Belanda yang masih bertahan. Selama memimpin, ia bersikap diktator dan mengeluarkan sejumlah kebijakan di berbagai bidang yang membuat sengsara rakyat. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mempelopori kerja rodi, kebijakan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam tanaman ekspor kopi dan hasil panennya harus dijual dengan harga 10 gulden per kuintal. Harga tersebut sangat rendah karena di pasaran lebih tinggi 10 kali lipat. Daendels pernah membuang Sultan Banten karena tidak sanggup mengumpulkan 1.000 orang setiap hari untuk mengerjakan proyek Jalan Raya Anyer sampai Panarukan. Proyek yang digagasnya itu menyebabkan lebih dari 1.000 orang mati dan ribuan lagi cedera akibat sistem kerja paksa Daendels. Johannes van den Bos. Jika Daendels yang merupakan pelopor kerja rodi, Johannes van den Bos adalah pelopor dari sistem tanam paksa.
Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah dari tahun 1830 sampai 1834. Van den Bosch membuat kebijakan setoran pajak tanah yang semula uang menjadi tanah bernilai ekspor. Kebijakan itu mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, terutama untuk tebu dan kopi. Hal ini, menurutnya, untuk mendorong petani lebih semangat bekerja dan menciptakan kemakmuran bagi para petani dan Belanda. Nantinya, tanaman ekspor itu dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintahan Belanda. Bila warga tidak memiliki tanah, maka harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah. Rakyat dipaksa bekerja di mana-mana, bahkan harus bekerja ke kebun yang letaknya sampai 45 km dari desanya. Tujuan dari adanya sistem paksa ini adalah untuk menambah pemasukan kas pemerintah Belanda. Akibat dari adanya sistem tanam paksa, rakyat menderita karena harus menanam tanaman ekspor dan bukan menanam padi untuk makan sendiri. Kemudian terjadi ketidaktentuan penghasilan rakyat, kelaparan merajalela, kemiskinan, hingga kematian. Godfried Coenraad Ernst van Dalen. Ia merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Aceh. Pada masa itu, Van Dalen dengan sekutunya mengalami perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencapai pedalaman Gayo. Untuk mencapai Gayo memakan waktu hingga 163 hari, dan ketika sampai, ia langsung mengirimkan surat kepada Raja-Raja Gayo. Dalam surat itu tertera bahwa para pemimpin harus menandatangani perjanjian takluk. Alih-alih menandatanganinya, tidak satupun pemimpin di Gayo yang mengikuti perjanjian itu. Van Dalen pun marah dan langsung menggerakkan pasukan untuk menyerang rakyat Gayo. Rakyat berkumpul di benteng-benteng dari bambu dan di semak berduri untuk menahan gempuran musuh. Van Dalen memerintahkan untuk menghabisi rakyat Gayo, hingga disebutkan terdapat 313 korban tewas. Tak hanya sampai di situ saja, ia juga membantai ke wilayah suku Alas dan mengakibatkan 2000 nyawa melayang dalam pertempuran itu. Operasi militer Belanda di pedalaman Aceh disebut menelan korban mencapai 4.000 orang. Pada masa itu juga sempat terjadi pembantaian massal kepada orang-orang dari suku Gayo maupun Alas. Pieter-Both. Pieter-Both merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama yang menjabat pada tahun 1610 hingga 1614. Pieter-Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidore, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Namun semua hasil pertanian direbut oleh Pieter-Both demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Godard van der Capellen. Jika kita lihat ke belakang, Belanda sempat pergi sebentar dari Indonesia karena kekuasaannya direbut oleh Inggris. Namun hanya berlangsung selama 5 tahun,
Belanda kembali lagi menjajah negeri ini. Saat itu, Godard van der Capellen lah orang yang ditunjuk untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1816 hingga 1826. Ia mengemban tugas yang sangat besar, yaitu memperbaiki situasi ekonomi Belanda, memperkuat pengaruh dan melindungi wilayah kekuasaan dari potensi serangan sekutu. Semasa menjabat, Van der Capellen ingin merebut hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia banyak membuat kebijakan yang pro-pribumi. Di antaranya adalah mengurangi monopoli perdagangan rempah-rempah, membangun sekolah dasar, hingga melakukan imunisasi cacar. Itulah kenapa pemerintahan Van der Capellen dinilai tidak sekejam tokoh Belanda lainnya. Akan tetapi, pemerintah pusat di Belanda tidak menyukai cara Van der Capellen karena dinilai terlalu lemah. Ia pun segera dipulangkan dan digantikan dengan Hendrik Marcus de Kock. J.B. van Heuch. J.B. van Heuch adalah perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh. Setelah menjadi gubernur sipil dan militer, ia berhasil naik jabatan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1904. Ia melaksanakan kebijakannya berlandasan kekerasan. Ia selalu menyerang wilayah yang ingin ditaklukkannya dengan senjata. Pertumpahan darah adalah makanan sehari-hari saat ia berkuasa. Tidak hanya itu saja, ia pun sering melakukan divide et impera. Rakyat, kaum ulama, dan bangsawan, semua elemen masyarakat diadu domba agar meminta bantuan kepada Belanda. Van Heuch tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya. Wilhelmina. Wilhelmina Helena Pauline Mary van Oranje-Nassau adalah Ratu Belanda yang menjabat pada tahun 1890 hingga 1948. Walaupun tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina menjadi terkenal karena ia adalah orang yang menentang kemerdekaan kita. Menjelang tahun 1945, Ratu Wilhelmina sempat mengadakan konferensi yang disiarkan melalui radio Indonesia. Ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membentuk negara persemakmuran yang terdiri dari Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda atau Indonesia di bawah pimpinan Ratu Belanda. Tentu saja rakyat menolak. Hal ini karena menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya. Pada tahun 1945, keadaan Belanda kacau balau. Perekonomian jatuh karena perang dengan sekutu dan Jepang. Sedangkan Indonesia berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan. Karena itulah, Wilhelmina dan anaknya, Juliana, mengirimkan ribuan pemuda Belanda ke tanah air dengan tujuan merebut kekuasaan kembali. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 8 tokoh pemimpin Belanda terkejam saat menjajah Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.